Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Baik. Hari ini ada semua kan? Ada satu orang nggak hadir ya? Namanya apa? Izin. Kalau itu nanti kita doakan kalau sakit ya diberi kesembuhan ya. Nah, untuk materi hari ini Ibu akan membahas tentang kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Tapi sebelum materi dimulai, kita akan menyanyikan dulu lagu kebangsaan yang dipimpin oleh teman kamu. Silakan yang di depan, Maisha. Siap ya? Sebelum memulai pelajaran, kami akan menyanyikan lagu Gerakan Nasional dengan melakukan 4 tempat. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Semangat, semangat. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Nah, sebelum dimulai ke materi, kita akan ketua kelas untuk memimpin doa dulu ya, biar kita diberi kemudahan dan kelancaran selama kita belajar IPS. Ketua kelas silakan. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Berdoa. Nah, materi kita yaitu tentang kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Intinya hari ini Ibu akan membahas pada zaman nenek moyang kita belum punya agama. Kita hanya memiliki tiga kepercayaan: animisme, dinamisme, dan totemisme. Animisme percaya kepada roh nenek moyang. Dinamisme kepada benda-benda baik. Totemisme percaya kepada benda-benda yang dianggap Suci. Nah, proses masuknya Hindu-Buddha ada berapa? Satu, melalui teori. Dua, teori. Tiga, teori Waisa. Empat, teori arus balik. Nah, itulah 4 teori masuknya atau proses masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Kalau teori Brahmana dibawa oleh para pendeta. Kalau kesatria, prajurit atau raja atau bangsawan. Waisa oleh para arus balik pertukaran pelajar Indonesia ke India, dari India ke Indonesia. Itulah 4 proses masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Kerajaan yang pertama kali yang bercorak Hindu ada di mana? Kalimantan. Iya, di Kalimantan Timur. Namanya kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai ya. Yang kedua, kerajaan apa lagi yang bercorak Hindu? Yang ada di Kota Bogor. Tarumana ada di Kota Bogor. Yang bercorak kuda yang berada di Sumatera di Palembang adalah Sriwijaya. Sriwijaya. Kalau Raja Kutai yang pertama siapa? Raja Kutai Mula Warma. Kalau Tarumanegara Purna Warma. Kalau Kerajaan Sriwijaya Bala Purna Dewa. Kitab suci agama Hindu apa? Weda. Weda tadi dari Rigveda sama Weda, Yajur Weda. Jangan lupa ya, kitab suci agama Hindu adalah Weda. Sekarang dewa
Brahma, Wisnu dan Siwa. Brahma dari sini ke sini yaitu yang menciptakan. Terus Wisnu dari sini ke sini yang memelihara. Nah, kalau Wisnu dari perut ke kaki adalah rusa. Jadi kalau Brahma ini yang menciptakan, dari sini ke sini ya. Dari tangan ke sini itu Wisnu yang memelihara alam. Nah, dari sini kaki ke bawah adalah Siwa, rusa. Jadi kalau Dewa Siwa marah, ini bumi gonjang ganjing. Nah, itu makanya Dewa Siwa itu dewa yang ditakuti. Kenapa? Karena dia dewa perusak. Kendaraan yang apa? Binatang suci apa aja? Binatang yang suci. Nah, kalau sapi ini adalah kendaraan Dewa Wisnu untuk ke nirwana atau ke surga. Kalau untuk Dewa Trimurti adalah gajah. Trimurti itu dewa yang tangannya 2 begini, yang 4 begini. Jadi satu dewa memiliki 6 tangan. Ya, nah itu kendaraannya adalah gajah. Kalau Siwa apa? Ular. Jadi karena dia dewa perusak, penakut, jadi dia lambangnya adalah ular. Nah, sekarang kitab suci agama Buddha apa? Tripitaka. Tri artinya? Pitaka ke keranjang. Ya, dari Abhidhamma Pitaka, Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka. Di kerajaan Sriwijaya, yaitu di Palembang ini, itu ada sekolah biksu. Coba ketua kelas, apa ciri-ciri biksu? Kepalanya botak. Selain botak apa? Bajunya oranye. Selain oranye apa lagi nih? Ayo, selain oranye apa lagi? Ayo. Aduh, malas ya. Ayo. Ini apa? Jadi ciri-ciri Buddha atau ciri-ciri biksu, pertama berambut kotak, tapi nggak semua yang botak dibilang biksu. Yang kedua bajunya berwarna oranye, bajunya seperti ihram tanpa dijahit. Yang ketiga apa? Tidak memikirkan duniawi. Meninggalkan kehidupan duniawi. Dia tidak boleh menikah, tidak boleh memikirkan dunia. Dia hanya memikirkan untuk mencapai nirwana. Gimana caranya? Yaitu ciri-ciri biksu. Dan universitas di Sriwijaya bernama Universitas Nalanda, yaitu sekolah untuk mendidik biksu. Kita kembali lagi ke kerajaan di Bogor, Jawa Barat. Ini kan ada rumah negara ya. Ada 7 buah prasasti. Yang siapa yang menyebutkan? Siapa saja itu? Yang bisa menyebutkan 7 buah prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara. 1. Ciarutan. 2 apa lagi? Kebun kopi, pasir awi, jambu, terus apa lagi? Tugu, Cidanghiang dengan ada 7. Ya, ada 7 peninggalan prestasi dari kerajaan Tarumanegara. Nah, ini yang kemarin KPD. Ya, ini. Nah, ini Bu. Ya, Ibu balikin lagi. Ya. Ini LKPD, Lembaga Kerja Didik. Nah, ini kita ulangi lagi. Nah, di sini hasil pengamatannya. Nah, ini candi ada yang bercorak Hindu dan ini bercorak Buddha. Candi yang bercorak Hindu adalah candi Prambanan. Candi yang bercorak Buddha adalah candi Borobudur. Ya. Nah, ini sininya. Nah, berikut sini ada lagi bagaimana sih prosesnya. Nah, kita lihat sini. Nah, ini ada sini ya. Nah, ini kerajaan Kutai. Nah, ini letaknya di mana? Dan peninggalan ini ada yang 7 buah prasasti peninggalan di kerajaan Kutai. Nanti untuk kerajaan Tarumanegara, nah ini ada 7 prasasti: Ciarutan, Kebun Kopi, Jambu, Tugu, Lebak, Pasir Awi, dan Muara Cianten. Terus sini ada 2 kerajaan, satu kerajaan ya. Satu kerajaan itu berdiri tapi memiliki 2 agama. Dan apa itu? Mataram kuno dengan kerajaan Majapahit. Jadi satu kerajaan
Sailendra. Dinasti Sanjaya bercorak Hindu, Sailendra bercorak Buddha. Ya. Dan untuk seperti ini, nah ya ini kerajaan kotanya, Tarumanegaranya udah. Majapahit. Majapahit itu mencapai kejayaan pada masa pemerintahan siapa? Hayam Wuruk. Mahapatinya sama Mahapatinya Bojong Gede. Mahapatinya Gajah Mada. Terkenal dengan sumpah apa? Sumpah Palapa. Isinya apa? Saya tidak mau makan sebelum Nusantara dapat bersatu. Ya, itulah beberapa proses masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Ya, jangan lupa. Terus selain itu ada juga kerajaan Singosari. Singosari itu bercorak Hindu-Buddha juga. Siapa yang terkenal? Bernama Ken. Ya, jadi itulah sekelumit pembahasan materi tentang proses kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Apa sih tujuan Ibu menjelaskan tentang Hindu-Buddha? Biar kamu tahu dari mana sih asalnya tuh agama Hindu-Buddha. Kan awalnya kita tidak punya agama. Ya, jadi asalnya melalui 4 proses, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, Arus Bali. Itulah prosesnya. Jadi kalau zaman yang berikutnya kan kita nggak punya agama, yaitu prosesnya. Islam kapan? Nah nanti Islam pertemuan yang berikutnya. Setelah itu baru kita ada acara khusus. Ya, nah itulah sekelumit tentang proses masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia dan kerajaan-kerajaannya. Kamu jangan lupa kerajaan yang tertua yang bercorak Hindu ada di Kalimantan Timur, Kerajaan Kutai. Yang kedua di Kerajaan Tarumanegara di kota Bogor. Yang ketiga yang bercorak Buddha ada di Sriwijaya, itu di Palembang. Ada lagi satu yang bercorak Hindu, Kerajaan Kalingga. Kerajaannya bernama Ratu Sima. Ya itu. Nah nanti sini untuk yang Islamnya nanti akan bahas. Tapi kamu tahu dari mana sih kita bisa tahu ada agama Hindu, ada agama Buddha, yaitu dengan beberapa proses yang dibawa oleh 4 teori, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Arus Bali. Ya. Nah untuk yang berikutnya nanti akan dibahas kembali tentang materi berikutnya tentang Islam itu nanti ya. Nah, sekarang ini kita cek kembali LKPD-nya dulu ya. Kelompok 1 mana? Dari ketemu 1 mana? Kita kembali ya, ini LKPD-nya. Ini LKPD-nya. Kelompok 6 ini dicek kembali. Dulu kelompok 6. Kelompok 4 mana? 4. Kelompok 2 mana? Kelompok 3 kelompok 5 mana? Nah kamu dicek kembali yang sudah kamu isi itu, dicek kembali uraiannya, kira-kira ada yang kesulitan tidak? Dicek kembali. Dicek kembali. Ada kesulitan tidak? Nah kembali. Untuk kelompok 4 ini tolong kamu coba yang prosesnya jelaskan sendiri, kamu jelaskan. Oh berdiri satu jangan tanyakan sendiri. Proses maksudnya proses maksudnya
teori maksudnya Indonesia. Satu aja. Dua. Tiga. Empat. Nah, yang ini silakan. Ini. Sekarang kamu yang jurnal refleksi nomor 1 saya jawab. Yang ini. Nah, jelaskan. Sendiri. Apa saja yang telah kalian lakukan dalam menjawab permasalahan yang diberikan oleh guru dengan cara membaca lembar kerja peserta didik dan mencari materi yang diperlukan. Nah, yang berbagi siapa? Yuk, baca sendiri. Adalah kendala yang kami hadapi selama proses tidak ada kendala yang kami hadapi hari ini. Semua pembelajaran berjalan dengan lancar. Yang nomor 3 aja siapa? Nah, yuk, kamu dulu. Yuk, kan bagian kamu. Nih, siapa jawab ini siapa? Yang jawab ini siapa kemarin? Yuk. Yuk. Sendiri. Ya, bisa. Cukup. Sebelah sini, Neng. Belum. Nah. Meski udah. Teorinya udah. Ini teorinya. Ya, bacakan. Ya. Teori. Nanti bawa ini dia sedikit aja. Satu, teori Brahmana. Baca dulu bagaimana prosesnya. Teori ini didukung oleh penelur dan Ini baca dulu atasnya. Baca dulu. jelaskan teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Teori Brahmana. Teori ini didukung oleh penelur Bose dan Majunda. Hanya kaum Brahmana lah yang dapat membaca dan menafsirkan kitab Veda. Hal inilah yang melandasi teori penelur. Jadi kaum Brahmana lah yang membawa ajaran Hindu di Indonesia. 2. Teori kesatria didukung oleh Bose dan Mohan. Berkembangnya karya sastra di masa itu yang sebagian besar mengadopsi peran kesatria yang berasal dari India yang diceritakan dalam karya sastra menjadi dasar bagi Bose dan Moyes mengemukakan teori ini. Menurut mereka, kaum kesatria lah yang membawa ajaran Hindu ke Indonesia. 3. Teori Waisya. Teori ini didukung oleh Hume, perdagangan yang berukuran besar menyebabkan pengaruh Hindu di Indonesia. 4. Teori Artistik. Setelah hubungan dagang antara Indonesia dengan India terjalin, banyak pedagang Indonesia yang pergi ke India. Dan itulah proses-proses masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia yang sudah kita pelajari. Nanti kamu pahami ya apa sih tujuannya kita mempelajari Hindu-Buddha adalah untuk mengetahui dari mana agama Buddha itu masuk ke Indonesia ya. Dan untuk materi selanjutnya nanti kita bahas lagi tentang Islam. Dan Ibu juga sekian. Terima kasih atas kerjasamanya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. LKPD-nya kelompok 1 dikumpulkan. Ya, kumpulkan semua bahasa ini nih. Ini ada LKPD-nya. Hah? Udah ya. Ibu ucapkan terima kasih sekali lagi atas kerjasamanya ya. Nah, nanti pertemuan berikutnya tentang kerajaan yang bercorak Islam di Indonesia. Jadi bukan aja Hindu Buddha tapi juga ada Islam.